beberapa menit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian sebelum memulai ke pembelajaran, saya akan mengabsen kalian. Yang pertama, Adinda Amalia. Hadir, Bu. Iya, Afina Hasna Mustafa. Hadir, Bu. Bayu Widi Rahmanto. Hadir, Bu. Dianca Eriko. Hadir. Ilma Syafitri Syahim ada. Hadir, Bu. Nurul Amalia. Hadir, Bu. Umi Latifah. Umi Latifah ada. Hadir, Bu. Wahyu Robi. Hadir, Bu. Zafira Putri Paramita. Hadir, Bu. Iya, sudah lengkap semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Setelah pembelajaran usai, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang konsep, sifat-sifat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, kita ingin menghitung jarak antara kota yang satu dengan kota yang lain, atau jarak rumah kita dengan rumah teman. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, timbullah suatu keistimewaan, yaitu bahwa jarak selalu bernilai positif. Dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu selalu bernilai positif, diberikanlah pengertian yang disebut dengan nilai mutlak. Bagaimanakah konsep nilai mutlak dan bagaimanakah menerapkan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian jawab setelah mempelajari konsep nilai mutlak. Sekarang kalian buka media pembelajaran GeoGebra yang ada di LKPD. Kemudian saya akan share screen media pembelajaran GeoGebranya juga. Nah, gimana? Share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Di sana ada rumah Siti, rumah Ani, dan rumah Budi. Berapakah jarak antara rumah Ani ke rumah Budi? Delapan meter. Iya. 8 meter, Bu. Oke, kalau jarak rumah Ani ke rumah Siti berapa meter? 8 meter juga, Bu. 8 meter juga, Bu. Iya. Menurut kalian jarak itu bisa nggak bernilai negatif? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Oke. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu bernilai positif, diberikanlah pengertian yang disebut dengan nilai mutlak. Dalam bidang kartesius, misalkan ada titik A, B, dan C dengan titik A koordinatnya 0,1, koordinat titik B 8,1, dan koordinat titik C min 8,1. Jarak antara titik A dan titik B ini berapa satuan? 8 satuan, Bu. 8 satuan. 8 satuan, Bu. Berarti nilai mutlak dari 8 ini berapa? 8. 8, Bu. Iya. 8, Bu. Jarak antara titik A dan titik C ini berapa satuan? 8, Bu. 8. Berarti nilai mutlak dari min 8 ini berapa?
8. 8. Menurut kalian kan tadi kalau jarak itu nggak bisa bernilai negatif. Kalau nilai mutlak ini bisa bernilai negatif nggak? Tidak Tidak bisa. bisa, Bu. Oke, misalkan X adalah variabel pengganti sembarang bilangan real. Nah, nilai mutlak X sama dengan apa? Saya mau jawab, Bu. Oh iya, Nurul Amalia mau menjawab. Ya. Menurut saya nilai mutlak X itu sama dengan X apabila X-nya lebih dari 0. Iya. Dan nilai mutlak X itu sama dengan X apabila kurang dari 0. Iya. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk grafik dari persamaan nilai mutlaknya. Kita pakai persamaan Y sama dengan mutlak X. Jika misalkan X-nya ini negatif 3, berarti Y-nya berapa? 3. 3. Iya. Kalau misalkan X-nya ini 0, Y-nya berarti berapa? 0, Bu. Iya, 0. Kalau misalkan X-nya ini 2, Y-nya berapa? 2, Bu. 2. 2 juga. Kalau misalkan X-nya ini 4, Y-nya? Y-nya 4. 4. Nah, sampai sini kalian ada gambaran nggak gimana sih bentuk grafik persamaan nilai mutlak? Gimana bentuknya seperti apa? Iya, bentuk grafiknya seperti huruf V, bentuknya seperti itu ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang pengertian nilai mutlak serta bentuk grafik dari persamaan nilai mutlak. Kemudian kalian akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Silakan kalian kerjakan LKPD yang saya berikan secara berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 siswa. Saya beri waktu 20 menit, kirim jawabannya ke grup WA. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya? Tidak ada, Bu. 20 menit kemudian. Semua kelompok sudah mengumpulkan hasil pekerjaannya ya. Di sini saya sudah share screen hasil pekerjaan LKPD dari kelompok 1 yang beranggotakan Afina Hasna, Ilma Syafitri, dan Nurul Amalia. Untuk yang pertama, silakan Nurul Amalia menjelaskan LKPD halaman 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami saat menguji LKPD. Sebelumnya kelompok kami ada Afina Hasna, kemudian ada Ilma Syafitri, dan yang ketiga Nurul Amalia. Tes persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ada suatu cerita. Dua anak sedang bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak pertama melompat ke depan 2 langkah, dan anak kedua melompat 3 langkah ke belakang. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, kita definisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Nah, ini representasikan lompatan dua anak tersebut dalam grafik bilangan. Nah, grafiknya seperti itu. Kemudian, langkah kedua, kita melengkapi tabel, mencari notasi matematika dan juga banyak lompatan. Nomor 1, 2 langkah ke depan. Notasi matematikanya 2, banyak lompatannya 2. Nomor 2, deskripsi lompatannya 3 langkah ke belakang, notasi matematikanya -3 dan banyak lompatannya 3.
Kemudian langkah ketiga, berdasarkan cerita dan langkah-langkah yang telah dilakukan di atas, bagaimana pengertian nilai mutlak. Nah, jika X variabel pengganti sembarang bilang real, tentukan nilai mutlak dari X. Nah, jawaban dari kelompok kami seperti itu. Yang pertama, untuk nilai mutlak X sama dengan X, itu untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian, untuk nilai mutlak X sama dengan min X, itu untuk nilai X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada permasalahan kedua, yaitu mencari bagaimana hubungan mutlak X dengan akar X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yaitu harus melengkapi tabel. Kita harus mengisi nilai X mulai dari negatif 4 sampai dengan 4 untuk nilai akar X kuadrat dan juga mutlak X. Nah, begitu hasil yang sudah kelompok kami kerjakan. Kemudian langkah kedua, lakukan pengamatan pada tabel yang telah dilengkapi untuk menemukan hubungan antara mutlak X dan akar X kuadrat. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah ketiga, bagaimanakah kesimpulanmu tentang hubungan antara mutlak X dan akar X kuadrat? Nah, kelompok kami menemukan kesimpulan yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Begitu, Bu. Iya, dari kelompok lain bagaimana? Apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, kemudian saya ingin Afina untuk menjelaskan LKPD berikutnya, mulai dari halaman 6 sampai halaman 7. Silakan Afina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Amalia. Di sini kita akan menentukan hubungan dari mutlak X kuadrat dengan X kuadrat. Sebelum menjawab, kita akan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, kita akan melengkapi tabel. Tabel X mulai dari negatif 4 sampai 4. Kemudian mutlak X kuadrat, dan X kuadrat. Diskusi kelompok kami, kita mendapat hasil yang ada di tabel berikut. Bisa dilihat. Kemudian pada langkah kedua, kita akan melakukan pengamatan pada tabel untuk menentukan hubungan antara mutlak X kuadrat dan X kuadrat. Selanjutnya, langkah ketiga, kita mendapatkan kesimpulan tentang hubungan antara mutlak X kuadrat dan X kuadrat, yaitu mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan mutlak dari negatif X, hubungan antara mutlak X min Y dan mutlak Y min X, yaitu didapatkan mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Mutlak X min Y sama dengan mutlak dari negatif dalam kurung X min Y. Mutlak X min Y sama dengan mutlak dari negatif X plus Y. Sehingga kesimpulannya didapatkan mutlak X min Y itu sama dengan mutlak Y min X. Nah, dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, hubungan antara X mutlak X Y dan mutlak X kali mutlak Y didapatkan bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat dengan mutlak. Kemudian
mutlak dari XY itu sama dengan akar dari X kuadrat dikali Y kuadrat, sehingga didapat mutlak XY akar dari X kuadrat dikali Y kuadrat. Mutlak XY itu sama dengan akar dari X kuadrat dikalikan dengan akar dari Y kuadrat, sehingga akar dari XY itu sama dengan mutlak dari X dikalikan dengan mutlak dari Y. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, kita akan menentukan hubungan antara mutlak X per Y dan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Nah, mutlak X per Y itu sama dengan akar dari X per Y dikuadratkan, itu sama dengan akar dari X kuadrat per Y kuadrat. Kemudian mutlak X per Y itu sama dengan akar dari X kuadrat per akar dari Y kuadrat, sehingga didapat akar X kuadrat per akar Y kuadrat. Sehingga didapatkan mutlak dari X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y. Sudah, Bu? Iya, sudah ya presentasi dari kelompok 1. Gimana kelompok yang lain? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba salah satu dari kalian menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang berani menarik kesimpulan? Saya berani, Bu. Iya, Nurul Amalia. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, Bu, pada pembelajaran hari ini tentang persamaan nilai mutlak. Yang pertama, untuk nilai mutlak X sama dengan X, itu berlaku jika nilai X lebih dari sama dengan 0. Dan untuk nilai mutlak X sama dengan min X, itu berlaku apabila nilai X kurang dari 0. Kemudian pada hari ini kita juga belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Pertama itu ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Yang kedua, nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang keempat, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Dan sifat terakhir, nomor 6, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, dan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian saya juga mendapatkan atau memahami bahwa persamaan nilai mutlak itu berbentuk huruf V, Bu. Oke, saya cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan LTPD yang saya berikan, kumpulkan lewat private chat. Maksimal besok, bisa ya? Ya, Bu. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.